Om Swastiastu. Om Awignamastu Namosidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Umat sedharma, khususnya warga Banjarbaru yang saya hormati. Hari ini, Sabtu 29 Mei 2011, kita kembali merayakan Pujo Wali di Pura Jagatnata Suryanata Kota Banjarbaru yang kita cintai ini. Hari ini, ke-15 kalinya kita merayakan Piodalan. Setelah sekitar 8 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 11 Mei 2013, pura ini resmi kita gunakan sebagai tempat ibadah dan dilakukan pemelaspasan yang pertama kalinya. Ditetapkannya hari Sabtu atau Sanis Cara Kliwon Wuku Kerulut sebagai Hari Piodalan bukanlah tanpa alasan. Setidaknya, akhir pekan merupakan waktu yang sedikit luang bagi kita yang sebagian besar berdomisili di Banjarbaru karena tugas atau dinas. Oleh karena itulah, ide Pedanda Gede Putra Bajing atau Pedanda Griya Kintap selaku pengelingsir pura merekomendasikan Piodalan pada hari tersebut. Seraya berharap itu tidak akan mengganggu tugas atau dinas kita di instansi masing-masing. Karena itu, Piodalan yang kita rayakan ini merupakan salah satu dari puluhan hari suci bagi umat Hindu yang dihitung berdasarkan wuku dan dirayakan setiap 210 hari. Umat sedharma yang saya banggakan, pernahkah kita menghitung berapa hari sudah usia pura kita ini? 15 dikali 210 sama dengan 3.150 hari. Sekian lama sudah kita menggunakan pura ini sebagai tempat beribadah, berkumpul, belajar, bergaul bersama dalam suka dan duka. Tercatat sudah ada 3 periode kepengurusan PHDI Kota Banjarbaru sejak pura ini berdiri sampai sekarang, yaitu periode kepengurusan Bapak Iputu Tirta almarhum sampai mulai pertama berdiri sampai bulan Maret 2014. Periode kepengurusan Bapak I Ketut Suyase sejak bulan Maret 2014 sampai bulan Maret 2019. Dan yang ketiga, periode kepengurusan Bapak Iwayan Suwardiase sejak Maret 2019 sampai sekarang. Piodalan memiliki makna yaitu mensucikan kembali pura secara berkala. Setelah beberapa hari yang lalu, kita melaksanakan pembersihan dan perawatan pura secara sekala.
pada piodalan ini kita kembali memperkuat pancaran vibrasi kesucian pura secara niskala melalui berbagai acara ritual, pensucian, dan caru sebagai rangkaian kegiatan piodalan. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, semoga kita bersama bisa mengikuti rangkaian piodalan yang juga menjadi sarana pembersihan secara niskala bagi diri kita sendiri melalui Natab Banten Biokaon Durmanggala dan Prayascita. Banten Biokaon atau yang disebut juga dengan Biokala berasal dari akar kata Bio dan Kaon. Bio artinya segala sesuatu yang membahayakan baik pada setiap upakarayannya, pralingga, termasuk yang terdapat di dalam diri kita sendiri. Yang kemudian dapat menimbulkan gejolak-gejolak negatif tatkala berpikir, berkata, dan berperilaku yang bersumber dari ahamkara atau egoisme kita sendiri. Sedangkan kata kaon artinya menghilangkan. Jadi Banten Biokaon digunakan untuk memohon kekuatan kepada Sang Hyang Agni agar kita terhindar dari segala perilaku yang tidak baik atau perilaku yang membahayakan. Dalam penggunaan Banten Biokala dijalankan pada bagian bawah atau ring sor. Dalam tubuh manusia dilaksanakan pada bagian kaki. Sedangkan dalam wujud Tribuana sebagai pensuci burloko. Banten Biokaon bermakna sebagai lambang untuk menghilangkan segala bentuk perbuatan yang kotor serta kurang baik. Pada Banten Biokaon, intinya terdiri dari warna merah sebagai lambang Agni atau api yang mampu membakar segala bentuk perbuatan yang mengganggu keharmonisan kita. Banten Durmanggala merupakan Banten yang dipergunakan untuk menjauhkan diri dari segala hal yang negatif. Kata Durmanggala berasal dari suku kata Dur yang artinya menjauhkan dan Manggala atau Bregala yang berarti perkataan atau caci maki. Jadi Banten Durmanggala bertujuan untuk membersihkan diri kita dari segala kata-kata yang bersifat kotor, bersifat negatif, bersifat tidak baik. Kalau tadi Biokaon itu Banten untuk membersihkan perbuatan, Durmanggala ini adalah Banten untuk membersihkan kata-kata ucapan kita. Ciri utama dari Banten Durmanggala yaitu warna hijau, ya. Terbuat dari selepan
atau daun kelapa yang sudah agak tua atau yang berwarna hitam sebagai penganugerahan dari Dewa Wisnu. Dan dalam wujudnya sebagai begawan hari atau penguasa air. Dalam Buana Agung untuk pensucian buah loka. Kalau tadi untuk bur loka, ini buah loka. Dan dilaksanakan atau diarahkan ke arah dada apabila kita sedang menatapnya. Yang ketiga adalah Banten Prayaschita. Berasal dari kata prayas dan cita. Prayas dalam bahasa Sanskerta artinya bahagia atau gembira. Sedangkan kata cita artinya alam pikiran. Pikiran yang suci dan netral disebut dengan cita. Kalau pikiran sudah ditarik dan dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu, itu disebut manah. Namun, kalau ia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka pikiran tersebut dinamakan wiweka. Dengan wiweka, pikiran dapat diarahkan kembali menuju cita atau cita. Pikiran yang sempat kotor dapat dikembalikan dengan pemahaman tatwa, jenana, susila agama, dan juga dengan upacara yadnya. Di dalam Banten Prayaschita ada Banten List yang berfungsi untuk menghilangkan 5 mala atau kotoran dalam diri, yaitu Sarworogo yang artinya segala macam penyakit, Sarwa Wigna yang berarti segala halangan, Sarwa Satru yang berarti semua musuh, Papa Klesa yaitu 5 klesa yang mengotori hidup, dan Sarwa Dusta berarti terhindar dari bencana oleh orang-orang yang jahat. Dalam Yoga Sutra Patanjali 2.3 menyebutkan, Awidyasmita raga dwesa bine wesah klesah. Artinya bahwa ada 5 penyebab penderitaan atau yang disebut dengan panca klesa, yang terdiri dari pertama adalah avidya atau kebodohan, yang kedua asmita atau keakuan, yang ketiga raga atau keterikatan, dan yang keempat adalah dwesa, kebencian, serta yang kelima abhinewesa atau ketakutan dan kematian. Ciri utama Banten Prayaschita adalah berwarna kuning, terbuat dari daun kelapa yang masih muda. Pada Buana Agung, Banten Prayaschita ini berfungsi untuk pensucian swahloka. Pada diri manusia ditatap ke arah muka atau ke arah kepala. Umat sedharma yang saya banggakan, pada piodalan kita kali ini, kita juga menggunakan Banten yang namanya Pulo Gembal. Kata Pulo Gembal berasal dari kata pulo dan
Gembal. Pulo artinya segala yang kita tanam. Kalau dalam bahasa Bali itu disebut pulo-puloan. Gembal berarti berbuah lebat. Pulo Gembal tiada lain adalah perlambang atau doa atau pengharapan kita kepada Dewa Gana untuk menganugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, agar segala kebaikan yang kita tanam membuahkan hasil yang baik serta mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan kita. Dewa Gana atau disebut juga dengan Dewa Ganesha itu adalah dewa kecerdasan, pelindung, serta penghancur segala rintangan. Diwujudkan dalam rupa yang menyerupai gajah. Kepalanya yang besar dan telinganya yang lebar merupakan simbol volume otak yang besar dan kemampuan mendengarkan yang tajam. Kaki dan tangan yang besar menggambarkan kekuatan untuk menghancurkan segala rintangan. Ganesha juga menjadi simbol sebuah kampus di Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung atau ITB, yang melambangkan kecerdasan. Dengan kecerdasan, manusia akan mampu mengarungi samudra kehidupan untuk menggapai kemakmuran. Hal inilah kemudian yang membuat beberapa orang mengartikan Pulo Gembal berasal dari kata polo dan gembal. Polo ya, dalam bahasa Bali itu disebut dengan otak, dan gembal berarti tumbuh dan berkembang dengan lebat. Banten Sekar Taman yang menyertai dalam Pulo Gembal melambangkan Sang Hyang Semareratih, simbol upaya kita untuk merawat dan menghiasi alam semesta dengan penuh cinta kasih. Kekuatan alam semesta maha dahsyat dilambangkan dengan Durga Dewi, sakti dari Dewa Siwa. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah semoga dengan ritual puja wali ini kita mampu membangkitkan kembali vibrasi kesucian pura dan juga kesucian diri kita agar tercipta keharmonisan pada prahyangan, palemahan, dan pawongan. Harmonis dengan Sang Pencipta, harmonis dengan alam, tumbuh-tumbuhan dan binatang, serta harmonis dengan sesama kita, umat manusia. Om Santi 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 Om.